kali ini kita talk show-nya ada di Level Up. Talk show Level Up kerja bareng 96 FM Mercury bersama teman-teman dari Startup Jatim. Dan senang sudah hadir di studio Cak Yusuf Vandora dari Startup Jatim. Sehat ya Cak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Monggo diperkenalkan. Sekali-sekali yang memperkenalkan narasumbernya Mas Yusuf Vandora dari Startup Jatim. Hari Ya. ini siapa narasumber kita? Hari ini kita kedatangan tamu Mas Torik ya, jauh-jauh ini. Nama lengkapnya adalah ini ya, Asriafi At-Ta'arik, Iya. gitu ya. Benar, Pak. Oke. Asriafi Torik. Iya, Mas Torik aja lebih Iya, ini ya, lebih familiar, Lebih akrab. lebih akrab. Oke, Mas Torik ini, tapi bukan alumni UNER ya, Mas Torik Bukan, ini? bukan. Bukan ya. Oke, kebetulan kami berdua ini, Alumni iya, karena ST nggak punya ya UNER. Ya, nggak punya. Yang punya Apple Tech kan. teknik ya. Iya. Dan Mas Torik ini ya, Mas Yusuf ya, Direktur Utama PT Warung Domba 99, betul ya? Ya, betul. Ya, dan nanti kita akan ngulik apa itu PT-nya beliau, tapi yang pasti kita akan nanti berbincang 1 jam itu tentang bagaimana kemudian prestasi, ini boleh dibilang prestasi ya, Betul. prestasinya Mas Torik mengembangkan startup pertanian berbasis pupuk teknologi terbarukan. Iya. Betul ya? Oke, tapi saya pingin sahabat Mercury kenalan dulu dengan PT Warung Domba 99. Ini warung makan atau warung peternakan? Monggo silakan. Monggo. Baik, jadi PT Warung Domba 99 itu kenapa Warung Domba? Jadi kita awalnya adalah seorang peternak. Dan kita juga sebagai pelaku lingkungan dalam mengatasi masalah lingkungan, limbah-limbah kotoran ternak dan pertanian. Oke. Nah, kenapa warung domba? Karena kita memang pinginnya punya warung di situ. Dan ada domba, dan memang domba itu bisa menghasilkan dari hulu ke hilir, termasuk kotorannya. Ya, Tapi warungnya sudah ada memang ya. ada juga warungnya. Jadi ini sebetulnya basicnya itu peternakan ya Mas ya. Peternakan Lokasi di mana Mas? di Lumajang, di Kecamatan Lumajang. Di Kecamatan Lumajang. Jadi baru ada di sana ya, belum ada tempat yang lain. Ya, baru fokus di Lumajang aja. Oke, mulai tahun berapa berdirinya PT Warung Domba 99 ini? Apa tahun 99? Ah, itu 99 itu dari nama Asmaul Husna yang jumlah 99 memang. 99, Tujuannya ya. itu memang. Ya. QQ ya. Jadi Warung Domba 99 itu awalnya kita berdiri di 2014, Pak. 2014. 2014 dengan nama Kelompok Usaha Pemuda Produktif, KUPP namanya dulu. Nah, KUPP Gedang sudah ada legalitasnya. Ternyata berjalannya waktu kita ganti ke namanya CV Alam Asri. Nah, berjalannya waktu CV-nya Ketika KUPP itu sudah dimiliki Mas Torik. sudah ketuanya saya sendiri. Oke. Ya, bergeraknya di pertanian memang basicnya. Kita bergeraknya di lingkungan untuk mengatasi limbah-limbah pertanian dan peternakan itu untuk menjadi pupuk itu. Oke, dirimu putra daerah Lumajang berarti ya? Ya bisa dibilang seperti itu. Wah, keren. Terus. Monggo. Ya, jadi 2014. 2014 kita KUPP, berjalan waktu 2016 kita tawari agak meningkat menjadi CV. Nah, kita buatlah CV Alam Asri namanya. Alam Asri. Berjalan waktu 2016 Tetap sama ya basicnya ya. Sama, basicnya sama. Peternakan domba. sama. Dan ketika 2022 kita merubah di Warung Domba 99. 2022. Oke. Legalitasnya baru turun ke Menkumham 2024 Januari untuk PT. Iya, Kita iya. tingkatkan ke PT. Seperti itu, Bapak. Jadi kita namanya PT Warung Domba 99. Iya. Untuk melengkapi gambaran dari lokasinya. Berarti saya membayangkan di sana ada peternakan. Berapa domba yang sekarang? Kalau kapasitasnya kita 250 sampai 500 satu lokasi. Kita ada 2 lokasi. Oh, ada 2 lokasi. Kalau total lokasinya di 2 lokasi peternakan itu bisa 500-an gitu ya? Oh, 1.000 dari 2 lokasi Ya. itu. Oke. Dua-duanya konsepnya sama persis. Sama. Plek ketiplek sama. Sama semua. Sama ya. Sama. Oke, berarti itu ada peternakan sekitar 500-an domba. Iya, benar. Kemudian ada warung makannya. Warung makannya beda di kota. Beda lokasi. Ya, Jadi yang di lokasi peternakan itu peternakan kemudian produksi pupuk juga. mengolah kotoran-kotoran dari domba itu. Iya, benar. Nah, itu yang jadi kita lebih mendiskusikan soal pengolahan pupuknya ya. Ya, limbah. Oke, Mas Yusuf yang sudah pernah ini bisa ngasih gambaran lebih detail nggak soal ini Warung Domba 99 ini?
Ya, ini kan kondisi sekarang ini kan petani selalu dihadapkan oleh Kebutuhan pupuk, harganya mahal, semakin segala mahal macam. harganya, Iya. terus ketersediaannya di pasar itu semakin langka. Hmm. Makanya ini ada Mas Torik yang melakukan inovasi yang cukup luar biasa ya, Hmm. karena membuat pupuk yang bisa dikatakan organik ya Mas. Organik. Organik ya. Oh iya. Ya. Jadi bisa mengatasi solusi para petani hari ini. Jadi mungkin memang di dunia pertanian saat ini kan apa ya, lebih dikatakan kondisi yang cuaca yang sudah semakin ekstrim saat ini, hasil pertanian yang semakin menurun, terus petani menjerit karena harga pupuknya mahal. Makanya ini menjadi suatu apa ya, oase di padang pasir yang luar biasa kering ya. Iya. Jadi Mas Torik ini kemarin dapat apa Pak? Award ya? Dapat penghargaan ya. Jadi kita Saya lihat foto flyernya ini dapat penghargaan. ya, Penghargaan apa ini Mas Torik? Jadi alhamdulillah baru kemarin saat 2 minggu yang lalu kita dapat penghargaan dari dapat penghargaan Lencana Satya Inovasi Desa dari Kementerian Desa PDTT Gus Halim. Sebagai juara 1 teknologi tepat guna unggulan Oh. di TTG nasional. Jadi tingkatnya nasional ya? Tingkatnya Wah, alhamdulillah keren ya. nasional. Nah, itu kita Iya, tidak menyangka-nyangka sebenarnya. Kita Asal ikut aja gitu ya, Enggak, awalnya kita berpartisipasi. bergerak 2016 itu yang tadi saya ceritakan, bergerak saja sudah. Nah, Lumajang ini kabupaten baru menemukan saya. Oh. Akhirnya dikirimlah lewat provinsi. Di provinsi juga baru menemukan saya ternyata. Karena memang nggak promo-promo ya. Memang nggak Niatnya jualan sounding-sounding. aja, jualan sama. Betul. Kita kan di Warung Domba ini adalah salah satu unit yang perlu diketahui dari yayasan. Jadi kita punya yayasan binaan yatim dan piatu. Jadi kita fokusnya nyari uang untuk mengurusi binaan-binaan yatim piatu kita. Jadi mungkin berkahnya dari anak-anak Amin. binaan. Kok bisa sampai ke nasional gitu. Kalau jualannya sekarang pupuk dan domba. Kalau awalnya dulu domba. Awalnya domba, pupuknya saja. Oh, awalnya? pupuk. Awalnya malah pupuk. Oh. Kita Lah pupuk. domba tidak. Domba awalnya dulu hanya 10-20 ekor. Nah, jadi dari pupuk ini malah yang kita bisa membesarkan domba ini. Oh gitu. Iya. Oh, iya. Oke. Jadi penghargaannya baru 2 minggu yang lalu Baru 2 minggu lalu di NTB, Pak. di NTB. Iya, penerimanya di Berarti NTB. bisa menyisikan se-Indonesia ya. Cukup banyak yang ikut. Alhamdulillah. Yang lolos ke provinsi, ke nasional itu 20 provinsi. 20 Iya, provinsi. sebelumnya di seleksi administrasi. Di administrasi yang lolos 20 provinsi dari seluruh provinsi se-Indonesia. Oke. Kalau di Jatim sendiri Anda menyisikan berapa rival itu? Seluruh kabupaten kota. 38 ya. Iya, 36 30 kemarin ikut. Yang ikut 36. 36. Berarti Anda menyisikan 35 kabupaten kota. Ya, alhamdulillah. Oke, luar biasa. Dan pencapaian ini nggak kaleng-kaleng ya. Betul. Artinya kan selama ini kan kita tahu bahwa salah satu diskusi kita itu kan sekarang anak-anak muda nggak mau bertani. Ya. benar. Tapi bertani itu keren sudah dibuktikan oleh Mas Torik dan teman-teman. Rata-rata anak-anak muda di sana. Rata-rata anak muda. Karena saya basicnya dari seorang pemuda pelopor, Pak. Jadi saya juga penerima penghargaan pemuda pelopor dari provinsi. Oke, memang aktivis ya sejak awal. Dulu kuliahnya di mana? Saya kuliahnya di Politeknik Negeri Jember, Pak. Oh, Poltek Iya, Poltek Jember. Peternakan. Kebetulan jurusannya teknik, Industri. prodinya teknik aja, teknik. Jurusannya prodinya teknik energi terbarukan. Oh, Energi. Jadi harusnya jadi- ke etanol, biogas itu. Iya. Tapi terbarukannya menginspirasi untuk itu. Benar. Iya. Oke, baik. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi ya. Iya. Tapi saya coba pingin tahu juga ketika perkembangannya atau bagaimana kondisinya ketika COVID kemarin sempat kelabakan juga atau Sangat kelabakan, Pak. gitu ya? Bisa cerita sedikit gimana? Jadi COVID itu semua usaha, tidak hanya saya, semua Betul. anjlok semua. Betul. Seperti itu. Nah, tapi hikmahnya dari COVID kemarin, kita menemukan teknologi terbarukan itu. Oh, kok bisa? Jadi selama COVID ini kita kan sering megang HP dan membaca literatur. Jadi ketika COVID kita bingung meningkatkan inovasi apa pupuk ini sehingga dijual ini lebih laku dan lebih mengena. Nah, kita menemukan namanya teknologi biochar. Kita baca, kita pelajari. Nah, setelah COVID kita praktekkan. Nah, kita praktekkan ternyata kok hasilnya luar biasa.
Jadi hikmahnya di COVID itu kita malah menemukan sempat menurun drastis, Ya, tapi ya, kita ya. menemukan teknologi terbarukan akhirnya bisa meningkat lagi ketika COVID itu sudah hampir-hampir selesai, itu kita mulai meningkat sudah. Iya, iya, iya. Sebentar, saya tertarik juga. Jadi sejak awal memang produksinya pupuk ya? Pupuk memang. Oh, Kita mitra Warung juga. Domba 99 Iya, itu benar. produksi utamanya, Pupuk. core bisnisnya pupuk. Pupuk benar Bapak. Cuman kalau dibandingkan dengan awal-awal berarti tahun berapa itu? 2014. 2014. 2014. Dibandingkan 2014 dengan yang 2024 ini bertransformasinya seperti apa pupuknya jenengan ini? Jadi kalau untuk 2014 kita hanya memproduksi pupuk organik biasa. Ya kita memberikan probiotik yang ada di pasaran aja, di toko-toko M4 itu. Nah, nilai-nilai unsur haranya kan juga standar. Iya. Oke, Nah, oke, kita oke. jualnya gitu aja sebenarnya. Nah, Oke. di perkembangannya sangat melesat ketika setelah COVID malah. Jadi ketika ada teknologi itu dimasukkan, kita punya bahan yang baru di sini dan melimpah, memang itu limbah. Orang tidak menyadari itu limbah dan berguna ternyata. Nah, itu melesitnya di situ, melejitnya kita. Oke, Teknologi di situ. Baik, kalau tidak keberatan nanti kita spill ya bagaimana mekanismenya ya, Mas Torik ya, Cak Yusuf ya. Tapi kita break dulu ke iklan. Kita lanjutkan kembali diskusinya. Silakan untuk Anda yang mau sharing-sharing, ada Mas Torik, ada Cak Yusuf. Kebetulan hari ini kita ketemu dengan petani muda yang nggak kaleng-kaleng ya, karena sudah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Desa untuk award di tingkat nasional ya, Mas Torik ya. nasional, benar. Luar biasa. Anda boleh join di 0315620096 atau 5679696 atau melalui WhatsApp juga boleh 08173000096. Terima kasih Anda yang menonton kita bertiga melalui mercuryfm.id ya. Karena silakan untuk Anda bisa menyaksikan apa yang terjadi di studio. Nggak ada apa-apa sih, cuma ada minum. Oke, baik. Ya Yusuf, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan juga untuk ini. Mungkin terkait inovasi tentang pupuk yang teknologi terbarukan ini, penemuannya seperti apa sih Mas awalnya? Ya, jadi yang saya tadi sampaikan bahwa penemuan awalnya ini kita ketika COVID membaca-baca literatur, dan ketika literatur kita baca ternyata bahan bakunya ada di Lumajang dan sekitarnya. Seperti saya sebutkan aja ini karena sudah ada tahu, biokarbon ada di pabrik-pabrik produksi gula juga ada. Itu apa itu? Areng? Iya, Bukan? semacam arang. Tapi arangnya memang karbon itu tidak disempurnakan pembakarannya. Jadi masih ada unsur hara yang bagus di situ, namanya biokarbon akhirnya. Biokarbon. Ya, yang kedua kokopit. Kokopit. Kokopit itu serbuknya kelapa. Nah, kalau di kulitnya kelapa itu biasanya diambil namanya coco fiber. Itu diekspor ke Jepang. Betul. Nah, yang ketika disisir dapat fibernya, itu ada namanya rontokannya itu coco fiber. Iya. Kokopit. Kokopit. Nah, kokopit itu dibuang menjadi limbah. Betul. Itu mencemari lingkungan juga. Oh gitu ya. Iya. Nah, itu dapatnya di mana itu? Dari Kalau Lumajang kan terkenal sama kelapanya. pisang. Jadi iya. es degan di Surabaya ini kan semuanya supply-nya dari Suplai degannya kebanyakan dari Lumajang. Lumajang. hampir semuanya. Oke, ketika di di sisir-sisir gitu, ternyata ada limbahnya. Iya. Kokopit namanya. Kalau kokopit kan biasanya dipakai media tanam juga. Media tanam. Jadi kalau kita nanam biasanya anggrek, tanaman hias. Oh iya kayak sekam gitu ya, modelnya kayak sekam gitu ya. Empuk-empuk gitu. Empuk iya. Oke. Kokopit terus Kokopit, dan terakhir kita ada probiotik TR25. Kenapa saya sebutkan TR25? Karena nama saya Torik dan tanggal lahir 25. Ini penemuan terbaru ini saya. penemuan sendiri. yang penemuan dibuat sendiri. kemarin, tiga hal ini yang Probiotik TR25. Nah, itu kita dapat dari karena saya peternak, saya kok ada limbah cairan dari pabrik gula. Kok ini bisa diminum sama ternak? Oh, berarti di sini kan ada kandungan unsurnya. Iya, Ketika itu saya labkan, saya kembangkan, masih kental ini. Saya kembangkan. Ketika saya kembangkan, luar biasa. Kita kembangkan probiotik itu, kita kembangkan, akhirnya unsurnya ternyata bagus. Nah, itu bisa buat probiotik fermentasi, membantu fermentasi limbah ternak, termasuk sapi, kambing, ayam. Oke, kalau probiotik ini dapat dari mana Mas Torik? Limbahnya dari pabrik gula. Oh, limbah pabrik gula. Iya, limbah juga. Semua Itu dibuang limbah itu. juga. Itu dibuang. Dibuang. Tapi kalau diminum probiotiknya
Aman sih, cuman tidak disarankan untuk diminum. Tidak disarankan. Karena takutnya berlebihan. Iya. Biasanya kalau kita colek, oh iya, sama hampir kayak tetes. Kayak tetes. Hampir seperti manis tetes. kayak gitu, Iya, gitu manis ya. seperti Oke. itu. Tapi kan bahaya kalau diteruskan. Iya, seperti itu. Cok diapit dirimu. Benar. Oke. Oh, jadi itu. 3 hal terbarukan yang kita masukkan. Orang kan sebenarnya tahu sebenarnya limbah itu. Tapi tidak mau mencoba. Nah, ketika kita matchkan, kita gabungkan kolaborasi dengan limbah yang tadinya limbah sapi, ayam, kambing itu kan dibuang, tidak ada nilainya. Kotoran sapi, ayam, kambing itu. Ya, itu kan dibuang menjadi limbah. Iya, Malah iya. di Lumajang itu kan peternakan sapinya luar biasa. Oke. Itu dibuang ke kali, ke sungai. Nah, mulai gerakan saya mulai 2014 itu menyelamatkan itu. Oh. Nah, itu kan tidak ada nilainya, unsurnya kecil. Nah, yang menaikkan adalah tiga terobosan tadi saya itu, biokar, kokopit sama probiotik TR25. Oh, jadi itu dicampurkan ke limbah-limbah kotoran yang tidak punya ternak harganya tadi itu. Iya, yang nggak ada harganya. Tapi boleh cerita nggak di awal-awal itu yang ngambilin limbahnya jenengan sendiri atau sudah karyawan-karyawan yang ada gitu? Nah, jadi awalnya kita yang mengambil awalnya gerakannya dari kita kerjasama dengan kelompok tani, dengan peternaknya. Oh. Nah, kita dulu kan ada namanya KUD, Bapak. KUD kan nganggur semua, kosong semua. Iya. Nah, itu kita berdayakan KUD, kita kerjasamakan dengan kelompok KUD tersebut pengurus. Nah, itu KUD itu buat menampung kotoran sapinya itu di KUD itu. Jadi, nah itu yang gerakan awal kita kerjasama KUD. Intinya kita nyari yang limbah dan tidak terpakai sebenarnya. Termasuk KUD itu kan sebenarnya tidak terpakai. Gitu. Jadi seperti itu. Terus juga keresahan kita kan pertanian kita ini seperti yang tadi Mas bilang, kita ini petani kita ini kan lagi diuji terus ini. Iya, betul. Pupuk langka, mahal, terbatas juga. Ada subsidi pun terbatas. Tidak sesuai dengan jumlah lahannya. Gitu loh. Nah, ini pupuk kita sebagai terobosan. Nah, kalau boleh saya sepil ini ya, tiga terobosan kami ini fungsi utamanya kan gini, Bapak. Pertanian kita kan terlalu lama dimanjakan dengan pemakaian pupuk kimia. Kimia. Jadi petani tidak mau kalau tidak kimia. Kenapa? Karena ketika dikasih kimia langsung hijau, langsung cespleng lah istilahnya ya. Instan. Kita tahu yang instan itu kan tidak baik. baik. Nah, di pupuk kimia itu biasanya kalau kita tahu itu pasti ada tulisan 15 atau 16. Itu artinya yang terserap hanya 15% N-nya, 15% P-nya, dan 15% K-nya. Sisanya buang. Nah, sisanya jadi apa? Ya itu yang jadi racun yang kata di berita-berita ini, tanah kita sudah asam, tanah kita tidak. Berarti kan sisanya hanya dari 50 kilo satu sak, itu hanya terpakai 45%-nya. Lah 55%-nya kemana? Jadi residu. Nah, biochar yang saya buat ini, biochar terutama sama probiotik ini memasak racun yang mengendap di tanah itu untuk dimasak lagi sehingga menjadi unsur hara. Nah, unsur hara ini dipakai untuk tanah dan tanaman untuk berproduksi sehingga racun itu lama-lama berkurang. Tanah itu semakin normal. Tidak jenuh lagi, tidak bantat lagi. Bahasanya bantat keras itu ya. Nah, itu tanah udah asam. Nah, fungsinya itu sebenarnya tujuan. Nah, harganya juga murah, terjangkau kan gitu. Oh. Solusinya itu sebenarnya. Tapi kan seperti yang Mas Torik sendiri bilang bahwa yang organik itu kan kadang-kadang susah untuk bisa langsung menarik perhatian ya. Iya, benar. Nah, bisa cerita juga nggak awal-awal dulu memperkenalkan pupuk ini kepada para petani supaya mereka minat menggunakan. Kalau sekarang kan sudah nggak usah ngomong ya karena sudah terbukti gitu ya. Kalau di awal-awal pasti ada rejection yang luar biasa dong ya. Sangat Ya. Nah, gimana ceritanya waktu itu? Ketika datang pasti ditanya NPK. Bukan Pak organik. NPK bukan. Nah, dari lama-lama tanya NPK. Akhirnya nama pupuk saya namakan NPK, Pak. Pupuk organik saya namakan NPK. Itu singkatan. Gitu. Apa itu? Ini pupuk kompos. Oh. Jadi ketika saya ke petani NPK gitu. Ini NPK. Jadi saya langsung cetak NPK lokalan. Jadi kita kan tidak boleh keluar karena kalau organik boleh di dalam aja, di lokalan kabupaten kota saja. Jadi kita jual dengan nama NPK, Pak. Oh, kalau organik tuh nggak boleh sampai keluar ya?
Kalau belum punya izin edar Nah, tidak ya. boleh keluar. Awalnya memang nggak boleh ya, Iya, cuman nggak untuk boleh. lokal. Lokalan saja awalnya. Sekarang setelah menang di dapat award tadi itu, Iya. penghargaan itu, baru kemudian difasilitasi Iya. izin edar. Sebelumnya kan sama teman itu yang punya perizinan edar itu. Oh. Nah, kita sudah jalan dengan izin edar. Oh, di sebelum situ. itu pun Nggih. sudah jalan. Nggih, namanya buah daru. Buah Cap daru. buah Jadi daru. kalau Anda sahabat Merkuri menemukan ada produk pupuk mereknya buah daru, daru. itu punya Mas Torik bersama rekan, Ya, gitu ya. benar. Dan itu pemasarannya udah sampai di seluruh Indonesia ya, kurang lebihnya ya. Kurang lebih sudah hampir di Kalimantan, di Sumatera, terus di Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Kalau pupuk itu bisa cocok untuk semua jenis tanah ya, Mas? Semua jenis tanaman. Oke. Tanaman cocok ya. benar. Oke. Karena organik aman. Baik, tadi cerita lagi soal penolakan itu sampai Oke. NPK Niki pupuk kompos. Nah, itu yang orang-orang ketawa akhirnya. Niki pupuk kompos itu juga berkat orang tua saya, bapak saya selalu mendampingi saya juga. Beliau kan memang basicnya pengusaha juga. Beliau yang ngasih plesetan itu. Jadi, waduh, ini harus pakai bahasa Jawa bahasanya. BTW orang tua dulu peternak petani bukan? Bukan. Pengusaha malah. Pengusaha Oke. murni malah kalau orang tua. Jadi kita nama NPK, Bapak, ada respon dari petani. Dicoba lah. Nah, tapi satu hal yang perlu diketahui, kita cara teknik pendekatannya, kita tidak melepas kimia, Bapak. Organik tidak bisa melepas kimia. Organik hanya mengurangi pemakaian kimia. Oh gitu. Ya, Oke. tapi secara drastis dengan mengurangi itu akhirnya kan biaya pupuknya Ya, bisa ditekan. Nah, pupuknya kita ini biasanya pemakaian kita ibaratkan lah 1 hektarnya misalkan 1 ton kimia. Dengan pupuk kimia kita saja itu di awal pemakaian pupuk kimianya hanya 50% dari 1 ton langsung. Oh. Dan pupuk kita 25% dari pemakaian biasa. Jadi ada 25% lagi yang sudah penghematan. Penghematan. Oke. Nah, di tahun ketiga dengan pupuk kimianya hanya harapannya dan targetnya itu biasanya ke 20% saja pemakaian pupuk. Oh, jadi bisa dikurangi secara gradual pelan-pelan. gitu ya. Iya, benar, Bapak. Oke. Dari 50 ke 40 dan ke 20. 20. Dan bisa berharapan di tahun keempat tanah itu sudah mulai normal itu hanya 10% saja. Karena pupuk kimia itu hanya berfungsi di pupuk saya hanya sebagai starter. Ibarat mobil kalau kuncinya aja cuman aki. Nah, kalau nggak ada akinya itu nggak bisa jalan. Nah, ini pupuk kimia hanya sebagai aki saja. Nah, seperti itu. Pemantiknya lah ya. Pemantik saja, benar, Bapak. Oke. Kalau dari sisi harga? Harganya sangat terjangkau kalau untuk yang pupuk organik granulnya, granul butiran ini itu hanya 150.000 satu sak. Satu sak itu berapa kilo? 50 kilo. 50. Kalau yang remah itu yang halus seperti tanah sudah halus tracer itu hanya 40.000 per sak. Oh. Isinya 32 kilo. 32 kilo. Iya. Lebih murah ya. Lebih murah. Pemakaiannya juga Pemakaiannya lebih simpel yang granul karena petani biasanya kan dilempar. lempar. Itu lebih enak yang granul. Kalau yang remah itu biasanya tanaman-tanaman bunga, pakai sendok itu lebih enak. Tanaman hias seperti itu. Kalau dibandingkan dengan harga pupuk kimia NPK itu satu sak berapa, Mas? Tahu nggak? Kalau NPK yang asli itu 300 sampai 500 bahkan ada yang 1 juta. Iya. Satu Oh, sak. iya? Oh iya. Kemarin baru nebus 1 ton. Wah, benar. Oh, Mas Yusuf ya. Iya. Oh. Tapi sekarang banyak abal-abal Mas ya. Iya. Harganya murah 100. Gimana cerita soal? Sebenarnya kan saya juga petani. Petani yang ya sangat sulit untuk mencari pupuk gitu. Di mana lokasinya kalau Sama Cak di Yusuf? Lumajang. Oh, Lumajang juga. Di Lumajang. Oke. Nah, kebetulan kan hari ini memang nyari pupuknya itu apalagi yang subsidi ya. Yang nggak subsidi tambah mahal lagi gitu. Benar. Oh, yang disebutkan Mas Torik tadi itu yang masih ada subsidi-subsidinya. Subsidi ya, subsidi itu. Subsidi itu masih pupuk kimia ini ada yang subsidi. Yang nggak subsidi harganya hampir 1,5 atau 2 kali lipatnya ya. Mas? Iya, benar. 2 kali lipatnya. Katakanlah kalau sekarang 1 kuintalnya 300. 300 benar. 300 bisa sampai 500 600 yang nggak subsidi. Luar biasa ya mahalnya ya. Nah, ini mumpung ketemu sama yang ngerti, kenapa sampai langka seperti itu? Nah, kalau langka itu sebenarnya yang bisa jawab dari pemerintah dan dari penyedia pupuk Indonesia ya. Tapi kan jenengan kan pengamat, pastinya kan tahu apakah memang ada unsur-unsur politisnya memang dibuat seperti itu atau memang faktanya ya kebutuhan dan produksinya kurang. Gimana kalau menurut Mas Torik?
secara Kalau subjektif? Secara kita kan juga nyuplai ke pupuk Petro, berbagai bahan baku di kotoran limbahnya itu. Kalau kami amati memang produksinya kurang. Produksinya kurang. Karena anggarannya menyesuaikan juga kan gitu. Nah, produksi kurang karena anggaran yang disiapkan pemerintah itu kurang. Jangankan itu, kita pupuk petroganik yang namanya petroganik subsidi itu pun dananya juga kurang. Jadi dan juga tidak banyak pabrik yang mau untuk memproduksi sebagai mitra, karena juga margin kalau kita sebagai pengalaman kita, margin keuntungan juga kecil. Resikonya besar, harus modal dulu di awal kalau sama pemerintah kan gitu. Iya. Seperti itu. Jangan tanya kenapa anggarannya kecil terus bansosnya besar, jangan ya. Kalau itu sudah ranahnya politis itu ya. Itu tugasnya Cak Yusuf nanti bener. itu. Apa kata Yusuf? Oke, baik. Saya ke beberapa sahabat Merkuri. Terima kasih Pak Fandi. Selamat pagi. Selamat bergabung di Talkshow Level Up. Bahan-bahan dasar dari Warung Domba 99 apa memang didapat gratis? Perlu anak-anak muda kreatif seperti Mas Torik memberdayakan lingkungan sekitar. Apa komennya pada anak-anak yang kurang peduli lingkungan? Wah, Mas Fandi ini rupanya terinspirasi untuk mungkin menggerakkan pemuda. Iya, menggerakkan. Monggo Mas, silakan ditanggapi. Oke, Pak siapa tadi? Pak Fandi. Pak Fandi. Ya, terima kasih Pak Fandi tanggapannya. Ini luar biasa karena saya juga berawal dari pemuda juga kan. Jadi bahan baku yang saya jawab pertama, bahan bakunya gratis, Pak. Gratis ya? Gratis. Kita hanya malah dengan gratis itu kita membuka lapangan pekerjaan buat mereka, para pemuda. Yang kita bayar sebenarnya jasanya. Jasa mengambil, jasa mengesaki, jasa untuk mengayaknya. Nah, itu yang kita bayar. Malah kita membuka lapangan pekerjaan satu. Nah, yang kedua masalah tadi anak-anak muda kreatif perlu orang-orang seperti Mas Torik benar, untuk memberdayakan lingkungan sekitar. Gimana menangani anak-anak yang kurang peduli. Jadi alhamdulillah kemarin juga kita mendapat penghargaan Kalpataru. Kalpataru itu sebagai perintis lingkungan dari kabupaten, diajukan ke provinsi ini sebagai pegiat lingkungan. Nah, caranya sebenarnya kita harus mewadai dulu para pemuda itu. Kita mewadai dulu dengan yang saya lakukan adalah menyiapkan dulu apa yang mau kita lakukan. Terus habis itu menyiapkan juga pasarnya. Nah, tapi kalau pupuk saya rasa pasarnya tidak kurang-kurang karena ini kebutuhan utama. Jangan takut Pak Avandi. Jadi kalau memang mau kita sharing, monggo kita sharing. Bagaimana cara membuka awalnya, yaitu tadi kita harus menyiapkan tempat dulu. Tempatnya tidak usah besar-besar. Kita punya tempat untuk menandon bahasanya ya. Kita menyimpan kotoran-kotoran itu dan kita kerjasama dengan peternak-peternak yang ada di sekitar Pak Avandi. Nah, itu kita kelola barang. Untuk teknologinya saya berikan nanti. Siap kalau mau untuk menaikkan teknologi. Nah, ini sudah terbuka ini Mas Torik ini enggak pelit-pelit. Supaya berkah dan amanah. Iya, betul. Amal jariah. Kemudian Pak Dino ini, pemasarannya dari awal sampai sekarang apakah konvensional atau bagaimana? Pemasarannya kita awalnya memang kita door to door aja ke petani langsung. Kita kelompok-kelompok tani, karena saya bilang tadi kita izin edarnya belum ada. Jadi kita ke petani langsung. Setelah itu perkembangan zaman ya kita pakai medsos. Kita pakai medsos di IG, Instagram, Facebook, bisa dicek di Warung Domba 99. Oh, namanya sama ya, Warung Domba 99. IG juga sama? IG sama, TikTok sama, semuanya TikTok sama. ada. Facebook juga sama? Facebook juga sama. Warung Domba 99. Intinya kalau usaha di peternakan dan pertanian tidak ada matinya. Insya Allah tidak ada matinya. Apalagi yang saya jalankan adalah pertanian integrasi. Jadi pupuk ini dari kotoran hewan yang saya ternak sendiri seperti itu. Jadi dagingnya juga bisa buat akekoh di saya. Kita juga buka akekoh, bisa kurban semuanya. Jadi habis semua sebenarnya kalau kita kelola dengan baik. Iya. Oke. Pemasarannya jadi kita mulai door to door, setelah itu media sosial. Ya sekarang zamannya sudah ini proposal sudah. Kita sudah main proposal sudah ke perusahaan-perusahaan besar. Sawit terutama. Oh, yang lebih butuh ya, yang memang tingkat kebutuhannya tinggi gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali nanti satu sesi lagi, tapi kita harus ke beberapa iklan dulu. Ya, silakan untuk Anda yang mungkin masih ingin bertanya-bertanya, tapi terima kasih ada
Pak Dino dan juga Mas Fandi tadi, Pak Fandi yang sudah join di program ini. Saya ke Mas Yusuf, mungkin ada yang mau di sharingkan dengan Mas Torik? Terkait ini Mas, perbedaannya efeknya ketika pakai pupuk organik sama yang kimia itu apa? Soalnya kan sementara ini orang-orang kan karena kimia itu sekali dipupuk langsung efeknya kelihatan banget ya. Benar. Tapi kalau pakai organik. Itu impact-nya itu sejauh apa gitu? Soalnya kan menyadarkan para petani untuk pakai organik itu kan memang nggak gampang gitu. Iya benar. Oke, baik. Memang tidak gampang, tidak semudah membalikan tangan. Yang tadi saya bilang tadi, kita harus satu silaturahminya itu harus kuat. Kalau memasarkan organik itu ke petani harus kuat. Ikatan batinnya pertama harus kuat dulu. Oh gitu ya. Tidak ada hubungannya sebenarnya, tidak ada hubungannya. Cuman itu yang harus ditanam. Tapi membangun kedekatan itu mempermudah begitu ya. Memudah rezeki juga sebenarnya. Mempermudah ya, betul. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita yang tadi saya bilang ini tidak bisa meninggalkan pupuk kimia. Kita harus tetap menggandeng pupuk kimia. Jadi saya nggak pernah, walaupun di brosur saya itu ada anjuran pakai, tapi saya tidak pernah memberikan anjuran ini mentah-mentah ke petani. Karena petani yang jenengan pasti meyakinkan. Petani itu pasti ketika dia, aku biasanya ini kan gitu. Iya. Aku biasanya bener nggak Bang? Betul. Saya biasa segini. Nah itu jangan ditentang. Petani tidak mau ditentang untuk itu. Petani tidak pernah mau ditentang. Nah ketika biasanya segitu Pak. Oke. Saya jenengan kimianya tetap kurangi 50%, yang 25% pakai pupuk saya. Barengi Pak. Kalau memang ini gagal panen atau nanti ini hasilnya tidak biasa dari biasa jenengan panen, saya ganti rugi selisih dari panennya. Biasanya. Oh gitu. Iya, saya ganti gitu rugi. Ya. Iya, tapi pupuknya beli. Kalau sistem demlot ya saya nggak mau. Kalau demlot biasanya sudah demlot selesai. Kalau demlot itu bagus. Apa? Demlot itu kita memberikan pupuk kita untuk diaplikasikan secara gratis. Ini loh. Dulu. Nah, itu percobaan. Dia punya lahan, aku punya lahan nih padi. Silakan demlot. Ya, udah sering kita bertahun-tahun udah seperti itu, tapi ketika bagus mereka juga enggak kayak kita gitu. Ada. Nah, Iya. Mereka beberapa petani memanfaatkan demlot dari siapa gantian. Jadi akhirnya memiliki pupuk akhirnya yang gratis terus gitu ya. Kalau kita enggak, kita gitu sebenarnya pendekatannya Pak Mas Yusuf. Jadi kita mendekatkan satu tidak menentang apa yang sudah kebiasaan menjadi petani petani ini. Satu itu. Kita nuruti aja. Kita nuruti apa maunya petani tapi kita kawal. Nah, ketika kita masukkan itu jangan meninggal kimia. Nah, kimia itu biarkan setengahnya tetap. Nah, itu malah prosesnya ketika kita masukkan organik, proses yang tadi biasanya cepat itu instan, itu tetap terjadi. Nah, organik ini menjaga kecepatan instan ini. Karena kalau tidak pakai organik biasanya cepat hijau, habis itu hamanya menyerang cepat. Hama menyerang cepat. Atau ketika hijau, dia di padi itu kena hijau, dia langsung hijaunya tidak bertahan lama. Kimia itu kimia. Jadi dia harus ditambah obat lagi. Biasanya diobat lagi cair seperti itu, POC lagi. Bukan POC sih. Ada obat cair yang memang dia harus beli lagi petani, disemprot lagi kan. Nah, kalau organik ini ketika dimasukkan bersama kimia dia akan mempertahankan kualitasnya tadi, hijaunya, bulirnya, peranakannya itu akan mempertahankan. Jadi tidak ke hama juga tidak rentan diserang hama, ke penyakit juga tidak seperti itu. Jadi menahan ini. Bagusnya di situ. Oke. Intinya organik tidak bisa dipakai sendiri. Tetap bergandeng dengan kimia, mengurangi kimia. Seperti itu. Saya bisa membayangkan, saya jadi, karena dulu saya anak sosiologi ya, masih ingat betul ada salah satu mata kuliah namanya masyarakat desa. Nah itu kan kegiatannya kuliah kerja lapangan dan bertemu dengan petani itu ya memang seperti itu. Iya benar. Mereka itu nggak mudah menerima pembaruan. Benar. Konsepnya waktu itu safety first ya. Jadi mereka itu dahulukan selamat. Wes dari biyen ngene ae gitu. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana perjuangannya Mas Tori nggak semudah membalik telapak tangan gitu ya. Benar. Iya. Oke. Keren. Saya ke ini lagi ada Bu Vina. Kalau Bu Vina ini ingin tahu apakah aman untuk tanaman bila dikonsumsi kalau menggunakan pupuk kimia. Apakah hasil pupuk kimia seaman organik? Bagaimana penjelasannya? Mungkin butuh pencerahan ini Bu Vina. Terima kasih Bu Vina. Silakan Mas Torik.
Baik, terima kasih Bu Firman. Mungkin nanti bisa dibantu sama Mas Yusuf juga ini. Iya, Sebagai petani juga pelaku ternyata petani ya. Juga ini nanti bisa bicara. Kimia bagus bagi mereka yang menginginkan kecepatan dan instan. Tapi hasilnya produknya kalau untuk pangan itu bahaya. Sangat tidak bahaya. Terus juga yang pertama itu. Yang kedua akan mempengaruhi efektivitas dari tanah itu. Unsur haranya semakin berkurang. Yang tadi saya bilang itu residu semakin banyak jenengan pakai kimia itu semakin banyak, Bu. Oke. Residu racun itu makin banyak. Sehingga nanti anak cucu jenengan yang pakai gantian itu, nah itu yang akan terdampak. Ya, betul. Itu dua hal yang perlu diperhatikan. Nah, bagaimana dengan organik? Nah, tadi saya bilang, jadi kimia tetap dikit aja. Dikit, jadi organiknya tetap dimasukkan. Mengurangi pengembangan pupuk kimia, jangan menghilangkan kimia. Jadi kimia hanya sebagai starter yang saya tadi bilang, akinya saja. Di starter nyala, nah organik ini yang bekerja nanti. Organik saya ini akan bekerja dan aman. Kimia tidak aman yang jelas. Saya jawabnya kimia tidak aman untuk hasil produksinya, apalagi Dikonsumsi. pangan, ya, konsumsi tidak bagus. Dan yang kedua untuk anak cucu kita generasi berikutnya itu akan menjadi negatif itu Pak, seperti itu. Oke. Silakan Cak menambahkan. Sebenarnya kan kalau aman enggaknya itu sekarang kan bapak-bapak ibu-ibu sekalian kan kalau beli beras itu pasti tanamnya itu pakai Organik. pupuk, Kimia. Iya. Yang sekarang kan ada beras organik itu baru pakai pupuk organik. Makanya beras organik itu lebih mahal. Lebih mahal. Karena memang prosesnya itu nggak gampang gitu loh. Memang kalau nanti ke depannya satu desa pakai organik itu bisa menghasilkan beras organik itu yang lebih murah. Jadi selama ini beras yang ada di pasaran itu lebih banyak menggunakan pupuk kimia. Pupuk kimia. Jadi yang kita makan sehari-hari sebenarnya ya Iya. pakai pupuk kimia. Meskipun itu nggak aman ya Mas Torik. Sebenarnya tidak aman. Sebenarnya nggak aman, tapi ya gimana lagi? Kalau Mas Torik dan keluarga mungkin sudah benar-benar pakai beras yang organik ya. Tapi produksi sendiri. Karena produksi sendiri. Ya sebenarnya tidak juga. Tapi kita membantu petani untuk sadar diri dulu. Sadar. Kita juga menyadarkan diri saya sendiri juga. Ya kadang kita pakai beras organik. Ya satu tadi mahal kan ya. Beras organik mahal belum produksi karena prosesnya lama. Kalau produk organik itu pupuknya murni organik, tidak boleh ada kimia. Nah kalau saya hanya menggemakan bahwa pengurangan pupuk kimia untuk penghematan biaya, gitu. Jadi bisa dibedakan. Kalau pupuk bahan organik kayak tadi Mas Yusuf bilang bahwa itu murni, semuanya harus organik. Dan air yang mengalir pun tidak boleh air yang dari atas. Kena limbah ya. Murni dari air gunung gitu ya. Iya, air mata air. Mata air. Dan karena air yang mengalir dari sawah-sawah yang lain pakai kimia, ini organik pasti kena kimia gitu. Itu sudah tidak bisa diorganik. Makanya beras organik itu memang harus ditanam itu di luasan yang sangat luas banget ya. Iya, benar. Jadi kalau satu petak doang itu nggak bisa. Nggak bisa. Samping-sampingnya udah pakai kimia. Pasti terkontaminasi ya. Terkontaminasi pasti. Dan kalau panennya juga pengaruh ya, beda ya. Artinya kalau pakai kimia itu bisa 3-4 bulan, kalau pure organik itu setengah tahun atau apa? Iya Mas. Apa memang betul seperti itu? Sama. Kalau panen sama. Oh, kalau panen sama ya? Panen sama. Kualitasnya aja. Saja. Okay. Kalau di organik itu kuantitas misalkan padi. Di awal memang minimal sama dengan pemakaian kimia atau lebih sedikit. Tapi di panen-panen berikutnya itu yang akan mengejar. Bedanya apa kalau pakai organik seperti itu? Gitu kuantitas panennya lebih banyak dan lebih kualitas di periode berikutnya. Karena kan organik di awal dia membenahi tanah dulu. Pembenahan tanah, residu yang menempel itu tadi untuk dimakan dulu, dibakar dulu, dimasak. Sehingga ketika dimasak kan ini normal. Nah, ketika dimasukkan kimia sedikit langsung di starter habis. Nah, jadi kimia tidak ada yang residu sudah ketika dipaket gitu. Harusnya sih awal kalau mau dibenahi tanah itu awal organik harus banyak ya Mas Yusuf ya. Minimal 1 hektar itu 8-10 ton, tapi nggak mungkin petani Pak sebenarnya harus pakai 8 ton 10 ton. Wah ya jerit saya diusir langsung diusir saya kalau bilang gitu. Berapa Pak? Ya sebisa jenengan pun dicoba dulu segini. Oh ya Pak, nggak bisa memang kalau petani seperti itu. Iya karena memang kita tahu betul bahwa petani kita juga sangat hasil panen itu kan sangat dibutuhkan untuk biaya hidup mereka sehari-hari gitu ya. Artinya ya
kita ini negara agraris tapi sayangnya sih kepedulian terhadap pertanian kita masih kurang. Sangat kurang. Sangat Benar, kurang begitu ya. Iya, benar. Dan memang betul sangat kurang. Ya, kita sebenarnya kan ada berapa? Kalau saya nggak salah itu 70 juta hektar. Itu lahan pertanian. Lahan pertanian. Seharusnya, tapi yang masih bisa dimanfaatkan itu masih 20 sampai 30 hektar. Berarti kan ada separuhnya nih yang lahan pertanian ya. Belum hutannya gitu. Iya, benar. Ini katakanlah yang 20 hektar itu semuanya hampir 80% pakai pupuk kimia. Ya, ya. Berarti kan udah kualitas tanahnya turun banget berarti. Iya, iya, Itu iya. yang sulit. Makanya kan kita kalau gampangnya itu kita nyari beras organik pasti harganya mahal. Mahal. Karena supply demand kan prinsip ekonomi. Kalau permintaannya banyak, ternyata supply-nya dikit, pasti harganya naik. Iya. Nah, Sementara kalau misalnya menggunakan pupuk kimia saja, itu kan berarti makin hari penggunaan pupuknya harus makin banyak gitu ya, supaya lebih produktif. Atau enggak? Tetap aja tidak makin rusak tanahnya. Ya, Unsur haranya pasti rusak kan ya? Pasti semakin rusak karena mungkin Mas Yusuf sudah pernah biasa ya. iya. Iya gitu ya, Cak ya. Hasil panen memang tidak seindah dulu. Nah, memang menurun. Karena menurun ya. Selain cuaca yang memang sudah ekstrim sekarang iya. Sekarang panas banget, hujannya juga jarang-jarang. Oke. Jadi memang Indonesia ini butuh torik-torik lebih banyak lagi gitu ya. Siap. Ya mudah-mudahan bukan cuma Lumajang yang punya, tapi deket-deket sinilah gitu ya. Siap. Kita tutup dengan pertanyaan Pak Sofyan. Pak Sofyan matur nuwun. Ada pupuk organik produk dari multi level marketing. Bagaimana cara Mas Torik menghadapi kompetitor? Apa yang Mas Torik sampaikan ke petani atau pembeli? Karena ini sama-sama pupuk organik gitu. Bagaimana mengatasi persaingan lah ya. Intinya itu pertanyaan Pak Sofyan. Monggo dijawab Mas. Makasih Pak Sofyan. Jadi satu harga Pak. Harga Kita ya. masih bersaing di harga. Itu yang paling penting, kita di harga lebih lebih mengena, lebih menang kita. Karena harga lebih murah satu. Yang kedua kualitas. Ketika kita kompetitornya ketemu MLM ya, produknya MLM itu kan biasanya kalau produk MLM itu mereka petani dirayu sekali makanya sudah selesai. Kita enggak rebutan. Kalau saya orangnya enggak rebutan. Saya nunggu dia pakai, hasilnya kelihatan baru kita serang. Itu kita. Gitu Jadi ya. mainnya ya tadi itu silaturahmi, kedekatan, terus kita ngamati dulu. Kalau kita mainnya sama-sama nyerang, rezeki sudah diatur. Nah, kita kalau menyerang yang seperti itu kita bukan gaya kita. Kita ketika menawari orang tidak mau ya kita lihat. Kalau emang besok kita amati, kita doakan yang baik sebenarnya. Cuman biasanya kalau hasilnya wah ini hasilnya kurang baik ini kayaknya nih. Nah, kita baru memberikan ini loh Pak. Pakai. Nah, akhirnya petani ketika pakai produk kita lebih kelihatan hasilnya seperti itu. Jadi kompetisinya seperti itu sih Pak. Ya, dan ternyata itu juga sudah terbukti sampai hari ini Iya benar. untuk mengatasi persaingan gitu ya. Iya, Karena memang kompetitor banyak ya. Kompetitor rata-rata teman sendiri kan. Teman sendiri ya. Jadi kita sebenarnya masarkan sama-sama temen ke satu petani, ya sampean masuk dulu wis. Nah besok nanti saya, sama dipakai dulu kan itu. Jadi kita sama-sama temen. Jadi biasanya kalau orang pemain pupuk itu ya sama, ya orang-orang itu aja yang ke lapangan jadi gitu. Ya bisa membawa produk A, produk B. Nah, saya bisa meyakinkan gini, nggih ngapun nggih. Di sales teman-teman itu, saya bisa meyakinkan ke petani, jenengan petani saya bilang, kalau jangan ditawari sekarang A, pasti besok dia tidak akan menawari barang yang A. Pasti dia akan ganti produk yang B. Itu kuncinya. Kenapa? Karena mereka tidak yakin dengan kualitasnya sendiri. Pasti tidak ada yang terus orang A ini menawari produk A terus, tidak ada. Saya yakin. Apalagi organik. Pasti besok, lo kok ganti lagi Mas mereknya Mas? Oh iya nih, kok ganti lagi? Nah, saya fokus di situ. Ini produk saya. Ini produk saya tawarkan ini terus. Karena kenapa? Ini perkembangannya luar biasa. Saya ceritakan ini perkembangannya, Pak. Kita perlu ceritakan perkembangannya. Ini pupuk saya sekarang seperti ini, kualitasnya sudah ada penghargaan, sudah ini jadi gitu. Jadi tidak, saingannya sih sebenarnya simple aja sih sebenarnya. Tapi kan kekuatan dari Warung Domba 99 ya seperti yang ada foto flyer itu ya. Iya, ada award yang ada penghargaan ya, itu. Alhamdulillah. Itu kan bukti dari kerja keras gitu ya. Ya benar. Oke, sebagai closing statement Mas Torik untuk menginspirasi teman-teman startup yang lain yang sekarang sedang berjuang dan mendengarkan talk show Level Up ini. Apa yang bisa disampaikan dari apa yang sudah Anda rintis bersama teman-teman hingga pencapaian sampai hari ini? Oke, baik. Kepada teman-teman terutama para pemuda, sebenarnya intinya mau bergerak
Mau bergerak Iya, ya. mau bergerak dan berbuat. Itu aja sebenarnya awalnya. Dan ketika sudah mau bergerak dan berbuat, kalian ayo bersama-sama melihat potensi yang apa yang ada di sekitar kalian. Jangan jauh-jauh. Biasanya orang muda itu pengennya, wah saya punya kafe, kafenya bagus, biaya ini ngambil di bank untuk modal. Nah, manfaatkan potensi yang ada. Jangan menyepelekan potensi yang ada di sekitar kamu itu. Nah, limbah itu tidak ada saingannya, yang perlu catat. Limbah itu tidak ada saingannya karena banyak orang terutama muda tidak mau mengolah limbah karena tak jijik, kotor. Nah, itu manfaatkan. Nah, itu bergerak, mau berbuat, bergerak, lihat potensi sekitar, apa yang bisa dikelola, habis itu kita kelola, kita buktikan dulu hasilnya, habis itu kita pasarkan. Oke. Nah, sepertinya. Luar biasa. Ya. Baik, terima kasih banyak. Cak Yusuf. Oke, sebenarnya kan di dunia pertanian ini pekerjaan yang sudah tidak keren lagi bagi generasi sekarang. Ya. Nah, itu yang menjadi PR-nya kita. Makanya kehadiran Cak Torik di sini kan untuk menginspirasi generasi muda biar mereka itu sadar diri bahwa sebenarnya bisnis itu banyak dan bisa dikembangkan. Sebenarnya yang dilakukan Mas Torik ini kan membuat pupuk yang berdasarkan teknologi dan bisa disebut startup. Kemarin kan kita kalau ngomong startup, anak-anak muda pasti idenya buat marketplace, buat yang lain-lain. Sebenarnya dari pupuk pun, dari limbah pun itu bisa diintegrasikan dengan teknologi, yang pada akhirnya itu bisa menghasilkan startup. Nah, ini kedepannya harus dirintis lah. Jadi masih banyak permasalahan sampah dan limbah di Indonesia ini masih sangat kompleks ya. Jadi gimana kita mengelolanya? Belum lagi limbah plastik, limbah industri yang lain kan bisa dikelola. Lah, sekarang PR-nya generasi muda untuk mengulik hal itu. Siap. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Torik. Sama-sama. Berangkat langsung jauh-jauh dari Lumajang ya, khusus untuk hadir di studio. Khusus ini. Nanti kalau balik hati-hati di jalan. Siap, terima Selamat kasih. sampai di tempat tujuan ya. Amin. Sukses untuk bisnisnya. Ya Yusuf, terima kasih banyak. Terima kasih. Minggu depan kita ketemu lagi di Talk Show Level Up ya. Siap. Oke, saya tutup Talk Show Level Up ini dengan anak muda bertani itu keren. Sampai jumpa dalam Talk Show Level Up selanjutnya.